Mendirikan berbagai organisasi advokat semacam Bar Association dengan berbagai nama adalah sah-sah saja kalau merujuk kepada pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Namun jangan dilupakan bahwa organisasi advokat bukanlah LSM, bukan ormas atau partai politik yang bisa muncul tiap kali kalau pemilu hadir. Bar Association adalah organisasi profesional yang terhormat. Kalau sekarang bentukannya tidak secara demokratik, tidak ada sifat sukarela menyerahkan kedaulatannya kepada organisasi. Gak bisa Mahkamah Agung menetapkan ini organisasi sah. Wewenang dari mana dia dapat? Apakah saya yang tidak pernah ikut rapatnya atau Mahkamah Agung tiba-tiba harus ikut duduk sama mereka? Sebelum dia jadi hakim, saya sudah jadi advokat. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di Amtras Podcast, yang mana kami merupakan kelompok studi dari Fakultas Hukum Universitas Emputan Tular. Nah, setelah kita berbincang soal konflik lahan pada podcast yang pertama, kali ini kita akan membahas tema lain yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan, lebih khusus berbicara soal organisasi advokat. Kalau kita berangkat dari tinjauan antropologi, lebih spesifiknya di antropologi hukum, di sana ada pembahasan tentang organisme manusia, yang mana manusia merupakan salah satu makhluk yang berdaya untuk mempertahankan hidup, juga untuk dapat mencapai tujuan bersama dengan baik. Manusia itu kemudian membentuk kelompok-kelompok atau organisasi seperti itu. Nah, bersama kita sudah ada Pak Johnson Panjaitan. Selamat malam, Pak. Malam. Ya. Baik, pemirsa, saya perkenalkan Pak Johnson ini. Beliau adalah advokat senior yang sudah malang melintang di dunia advokat, ya. Yang mana beliau juga saat ini sebagai penasehat dari Indonesia Police Watch dan juga Wakil Ketua Umum Peradi Rumah Bersama. Baik, Pak Johnson, terkait dengan tema kita pada kesempatan malam hari ini, kita mengetahui bahwa perjuangan advokat ini sudah terjadi sejak lama. Setidaknya kalau kita buka literatur itu dari tahun 60-an, bahkan mungkin sebelum itu sudah ada perjuangan advokat ini untuk memperjuangkan payung hukum seperti itu, Pak. Karena kalau kita lihat di dalam konstitusi yang pernah ada di Republik ini, baik dari konstitusi res, UDS sampai kepada Undang-Undang Dasar 1945, kita tidak menemukan satu pengaturan yang secara spesifik berbicara soal advokat begitu. Nah, yang kita temukan di sana adalah pengaturan soal kekuasaan kehakiman. Perjuangan itu kemudian terbayar lunas pada tahun 2003, kemudian lahir Undang-Undang Advokat yang merupakan keberhasilan yang sangat gemilang, sehingga advokat disejajarkan atau sama posisinya dengan penegak hukum yang lain. Tapi yang menarik ini, Pak Johnson, nah faktanya setelah payung hukum itu didapatkan, karena di dalam undang-undang itu mengatur tentang organisasi advokat, kemudian lahir banyak organisasi advokat, itu menyebabkan seperti terpecah. Mungkin nanti bisa dijelaskan, Pak, seperti apa. Nah, apa sebetulnya yang menyebabkan perpecahan itu, Pak? Oke, jadi kalau dilihat profesinya, advokat ini memang profesinya sangat tua sekali, ya kan? Dari zaman Romawi dulu ada istilah advocatus, gitu. Ada advocatus pauperum,
advokat-advokat yang membela orang-orang miskin begitu ya. Memang kalau kita baca konstitusi kita sebagaimana tadi yang dikatakan, advokat ini tidak disebutkan dan tidak terlampau diperhatikan ya, jika dibandingkan dengan kekuasaan kehakiman lain atau aparat penegak hukum yang lain ya. Memang walaupun profesi itu sudah ada ya kan. Misalnya saja waktu Soekarno diadili dia juga dibela oleh para advokat ya kan. Para advokat sebenarnya waktu itu. Dan memang puncak keberhasilan itu sebelum-sebelumnya kita berdiri organisasi advokat, ada Asosiasi Advokat Indonesia, ada IKADIN, ada PERADIN dan lain sebagainya ya. Organisasi Tapi sifatnya masih semacam iya, organisasi-organisasi saja begitu ya. Dan kemudian puncaknya aspirasi ini terus diperjuangkan dan ditangkap oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR, maka lahirlah Undang-Undang Advokat ya kan. Dan pada perkembangan berikutnya memang advokat ini disejajarkan dengan aparat penegak hukum yang lain ya kan, karena dia udah punya undang-undangnya sendiri ya, dan menjadi bagian dari instrumen negara dan jadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Jadi jelas ya, kekuasaan kehakiman ya, bukan eksekutif, bukan juga yudikatif, bukan juga legislatif. Jadi dia di kekuasaan kehakiman begitu ya. Nah, kegembiraan itu waktu itu kita sambut dengan sangat bersemangat karena harus ditindaklanjuti. Kenapa harus ditindaklanjuti? Banyak hal yang harus ditindaklanjuti. Kalau kita sudah diakui sama seperti aparat penegak hukum lain, hakim, jaksa, polisi, berarti kita juga harus hampir memiliki instrumen-instrumen yang sama ya dengan mereka. Apa itu? Kode etik. Maka waktu itu disepakati juga organisasi-organisasi ini sama-sama menyepakati membuat kode etik sehingga kita memiliki satu kode etik. Satu organisasi, tadi organisasinya akhirnya kita dirikan, ya namanya PERADI pada waktu itu yang kita sepakati. Dari sekian banyak organisasi yang ada ya kan. Kemudian sudah ada juga kode etiknya. Tinggal yang kita memang mau harus dorong standar profesinya dong bagaimana. Kemudian karena ini udah ada kode etik, Dewan Kehormatan, maksudnya Dewan Kehormatan ini adalah forum yang mengadili kalau ada pelanggaran-pelanggaran kode etik. Selain itu juga ada komisi pengawas ya kan. Ya sama institusi penegak hukum yang lain juga harus ada pengawas ya kan. Maka itu, nah itu kita rintis, tetapi pada waktu rintisan-rintisan itu dilakukan, di konstitusi kita juga diakui kan kebebasan berorganisasi, mengeluarkan pendapat. Maka ada pada waktu itu awal-awal setelah keberhasilan tadi yang dikatakan itu, mulai juga terjadi gesekan-gesekan dan perbedaan pendapat. Maka pada pertama kali lahirlah KAI setelah PERADI sebagai organisasi satu-satunya jadi single bar. Jadi undang-undang advokat itu memang single bar, wadah tunggal pada waktu itu. Pecahlah ya, karena teman-teman yang tadinya bersatu mendirikan PERADI, mendirikan juga Kongres Advokat Indonesia. Sejak itulah maka baru ada dua organisasi. Nah, tetapi di dalam perjalanannya Kongres Advokat jalan terus, PERADI jalan terus, tetapi akhirnya pecah juga. Pecah juga. PERADI juga akhirnya pecah, ya kan? Tapi problemnya tidak sesederhana hanya perpecahan organisasi. Tapi juga ada teknis-teknis yang akhirnya juga membuat keruwetan ini semakin besar. Salah satu keruwetannya adalah kalau kita sudah menentukan satu standar profesi, satu kode etik, harusnya satu dong. Karena kalau banyak, kalau misalkan ada yang kena, ya berarti orang bisa lari ke organisasi lain jadi tidak kena karena dia melanggar kode etik. Iya, nah situasi ini semakin diperumit akibat dari ketidakkonsistenan juga lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung. Karena dia mengeluarkan surat edaran yang membolehkan pengadilan-pengadilan tinggi mengangkat sumpah, berita acara sumpah. Ya, nah akibatnya semakin seperti tsunami, advokat semakin banyak. Lah karena konstitusinya membolehkan dia bikin organisasi, maka dia bikin juga organisasi-organisasi yang lain. Ya seperti kita lihat sekarang ya kan. Nah sementara PERADInya sendiri dia tidak konsisten menjalankan organisasinya, terpecah menjadi 3, salah satunya Rumah Bersama Advokat PERADI ini, di mana saya sebagai wakil ketuanya begitu ya.
Nah, situasinya sekarang jadi semakin ruwet. Tapi akibat dari kita tidak bisa menyelesaikan tugas utama kita untuk membangun standar organisasi penegak hukum yang benar, yang minimal 4 tadi itu, Mas. Standar profesinya harus ada, satu. Kemudian peradilan etikanya harus ada, Dewan Kehormatan. Kemudian juga ada pengawasnya, ya kan? Yang satu lagi, ya. Nah, itu belum kita bisa selesaikan. Perpecahan ini sudah semakin banyak. Kemudian juga orang semakin mudah mendirikan. Yang terjadi, Mas, bukan hanya kualitas dari organisasi dan profesinya yang rusak, ya kan? Kualitas kami juga jadi rusak. Jadi rusak. Maka Anda lihat sekarang ini kan, advokat itu ada yang jadi koruptor, ada yang jadi selebriti, ada yang jadi politikus. Tapi ada yang konsisten jadi advokat juga. Bahkan dia juga bukan hanya advokat, dia juga advokat sekaligus juga pembela hak asasi manusia. Maka adalah orang-orang kayak saya selain sebagai advokat juga sebagai pengawas polisi misalnya. Ya ini perkembangan-perkembangan yang terjadi. Tetapi tujuan utamanya sebagaimana yang tadi Anda katakan, manusia-manusia profesi ini berkumpul bersama dalam rangka menjalankan tugasnya, jadi tidak tercapai karena tidak bisa memenuhi standar-standar yang ditentukan sebagaimana aparat penegak hukum yang lain. Itu yang sekarang ini terjadi, dan kekisruhan ini semakin panjang dan tidak karuan kemana-mana sekarang. Akibatnya tentu kontribusi kita sebagai orang yang diberikan mandat oleh undang-undang advokat makin jauh, karena kontribusi kita sebagai penegak hukum untuk membangun negara hukum ini sebagaimana perintah konstitusi makin jauh, Mas. Jadi artinya begini ya, Pak, kalau kita baca di dalam undang-undang advokat memang keberadaan organisasi advokat ini yang salah satu poinnya adalah agar advokat ini menjadi berkualitas begitu ya, seperti tadi dikatakan itu. Nah, cuma dengan adanya berbagai perpecahan ini, Pak, ini yang saya ingin tanyakan, apakah itu karena bunyi dari undang-undang ini tidak tegas atau seperti apa begitu? Kalau saya lihat sih sebenarnya waktu awal-awal nih kebersamaannya itu hebat, Mas. Ya saya belum apa-apalah, saya belum senior, masih ada banyak guru-guru saya dan senior-senior. Bagaimana mereka begitu kompak pada saat itu. Dan mereka itu berkontribusi banyak terhadap pembangunan hukum di negara kita pada saat itu ya. Pada saat itu. Tetapi memang di dalam perkembangannya ada perkembangan-perkembangan politik, perkembangan-perkembangan profesi, perkembangan-perkembangan pasar gitu secara sosiologis yang menyebabkan aspirasi ini berbeda satu sama lain. Yang mengakibatkan memunculkan perpecahan. Dan ditambah lagi adalah ketidakmengertian dan bertanggung jawabnya kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung untuk menjaga apa yang sudah diputuskan oleh undang-undang itu tidak dijaga benar. Akibatnya malah jadi tsunami advokat. Malah sekarang jadi plesetan banyak advokat katanya sekarang ini ya kan. Nah ini yang menyebabkan. Tapi menurut saya kalaupun itu sebenarnya sudah terjadi, maka soal single bar ya, satu organisasi atau beberapa organisasi yang bentuknya federasi seperti serikat buruh atau yang lain itu sebagai sesuatu yang juga dijamin oleh undang-undang. Tapi yang tidak boleh kita tidak lakukan adalah satu standar profesi, satu kode etik, satu kekuasaan untuk mengadili kalau ada pelanggaran kode etik, dan satu pengawasan. Itu yang tidak boleh tidak. Satu organisasi penegak hukum harus ada itu. Kalau nggak bagaimana dia berkontribusi menjalankan tugasnya. Nah itu, jadi perdebatannya menurut saya bukan single bar, satu organisasi atau beberapa organisasi. Pokoknya itu dulu dong harus ditempuh. Nah selain dalam rangka untuk meningkatkan kualitas advokat seperti yang Bapak katakan, nah pertanyaannya adalah apa sebetulnya kontribusi yang diberikan oleh organisasi-organisasi advokat ini untuk penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, juga pembangunan ilmu hukum di dalamnya, selain
hanya mengurus soal pendaftaran advokat, mengumpulkan iuran dan lain-lain seperti itu ya. Karena advokat ini kan penegak hukum begitu Pak. Jadi kemana organisasi-organisasi ini pada saat ada persoalan-persoalan hukum besar yang berdampak kepada masyarakat. Memang ada kritik yang menurut saya harus diterima secara terbuka ya. Sepertinya organisasi advokat sekarang ini apapun namanya, jadi organisasi yang hanya mengumpulkan iuran, ngurus kartu anggota, begitu ya. Itu secara kenyataan. Padahal kode etiknya mengatakan dia harus membela orang miskin, membela the guardian of konstitusi, keren sekali ya, pejuang konstitusi, pembela hak asasi, begitu ya. Kok mana? Malah yang terjadi sekarang banyak orang ketawain kita. Kenapa? Katanya harus saling menghargai antar advokat, tapi itu kok udah saling menghina, saling menyerang gitu. Kita harus terbuka karena sekarang kan informasi terbuka di mana-mana dan itu fakta dan benar. Saya harus katakan itu benar. Pertanyaannya adalah kalau itu semua menjadi fakta, maka yang terjadi sekarang adalah delegitimasi. Kita makin luntur lah, kewibawaannya makin luntur, sementara kontribusi kita makin lemah. Tadi pertanyaan Anda baru soal penegak hukum. Sumbangan kita untuk pembangunan hukum di negara kita makin parah. Kenapa? Dia bagian jadi persoalan. Gitu ya. Karena makin banyak dan ada faktanya, dia advokat yang katanya officium nobile, tapi ternyata dia koruptor dan tidak dipecat oleh organisasinya. Ini kan buruk. Sementara kalau hakim kena pecat, adili, jaksa kena pecat, polisi kena pecat. Ya saya harus bilang begitu supaya kita adil kan. Kan kita mau membangun negara hukum, ya kan? Nah, disitulah letak duduk persoalannya yang makin krusial sekarang ini. Undang-undang bilang organisasinya cuma satu, faktanya banyak, ya kan? Kode etiknya katanya satu, tapi organisasi banyak, akibatnya kode etik tidak bisa ditegakkan, standar profesinya tidak ada. Lah kalau kayak begini, bagaimana kontribusinya? Legitimasinya aja rendah, apalagi kontribusi. Kan lemah, tapi menurut saya kita tidak boleh berputus asa ya. Kita harus terima kenyataan yang buruk dan pahit itu. Sekarang bagaimana mengatasi itu? Maka menurut saya ya sadarlah ya. Tapi kesadaran itu bukan hanya advokat, tapi kekuasaan kehakiman yang lain seperti Mahkamah Agung ya kan? Karena kuncinya di sana. Iya, dan DPR serta pemerintah, mari kita evaluasi sama-sama. Kita perbaiki. Kalau kita mau ini terus maju, jangan dibiarkan sendiri, Mas. Sambil ya introspeksi diri lah nih senior-senior termasuk orang kayak saya ini. Bagaimana ini menyatukan lagi. Tapi menurut saya perdebatannya bukan di single bar atau multi bar. Tapi yang lebih substansial. Tinggal pertanyaan pokoknya nanti apakah transisinya harus kita buat dalam bentuk perubahan undang-undang advokat yang organisasinya harus kita rubah, ya kan? Tapi di situ kan ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti krusial dan politik. Misalnya apakah kekuasaan kehakiman atau kekuasaan kekuasaan eksekutif, ya, menteri kehakiman, kita mau libatkan juga dalam pengawasan organisasi advokat. Misalnya kalau dia ternyata diputus sebagai pelaku tindak pidana, apakah harus dicopot sampai dicabut profesinya? Misalnya itu. Dicantumkan di dalam vonis hukuman misalnya. Yang kayak gitu-gitu menurut saya bagian dari proses yang harus kita perjuangkan. Tapi jangan terlampau lama menurut saya. Kesadaran ini harus muncul dari kalangan advokat, terutama senior-senior. Karena ini bentuk kegagalan kita setelah negara memberikan legitimasi. Ya kan? Nah, ini yang harus segera dilakukan. Jangan diterus-teruskan lagi lah. Ya, paling tidak mari kita konsolidasi. Kalau belum bisa bersama-sama, yang besar-besar ini mari ketemu dulu. Ketemu dulu bahwa kita pernah bersatu. Mari kita bicarakan satu-satu bagaimana standar profesi kita. Jangan semuanya bisa jadi alpukat. Iya. Ya, jangan. Begini Pak, akhir-akhir ini saya baca sudah mulai muncul isu-isu atau wacana-wacana untuk pembentukan Dewan Advokat seperti itu, Pak. Jadi ini seperti juga profesi wartawan ya, di situ ada Dewan Pers dan lain-lain. Iya, betul. Itu barangkali bisa yang seperti Bapak ini ya. Jadi perdebatannya kita mungkin ke arah situ begitu ya, para advokat ini, sehingga
Artinya organisasi-organisasi yang ada ini biar tetap ada seperti itu, Pak, atau bagaimana? Jadi pandangan Pak Johnson bagaimana terhadap wacana itu, pembentukan Dewan Advokat itu? Iya, menurut saya mau dewan mau apapun sebagai organisasi yang lebih besar, tapi standar-standarnya itu tuh sebuah keharusan hanya satu. Karena kalau tidak walaupun dewan sekuat apapun, terus ukurannya apa yang mau harus ditegakkan, terutama yang menyangkut standar profesi, Mas. Wartawan itu ya, walaupun dia media cetak atau apa, itu ada standar profesinya selain ada kode etiknya. Sehingga sekarang mulai juga berkembang, walaupun YouTube ada di mana-mana, misalnya seperti saya lebih baik sebut saja nama ya, misalnya seperti Kompas, dan itu mempengaruhi PWI agar dia melahirkan organisasi-organisasi yang mendorong supaya dia bisa menjadi media atau koran atau jurnalistik yang berkualitas. Nah, kita juga begitu. Kita akan dorong juga melahirkan advokat-advokat yang berkualitas. Bahasanya malah lebih tegas, Mas. Advokat-advokat yang officium nobile, Mas. Officium nobile itu bukan hanya cari uang, Mas. Iya, terutama menolong rakyat, berkontribusi terhadap konstitusi, menjunjung tinggi hak asasi. Sangat mulia dan berat sebenarnya. Tapi itulah kebanggaan kita kalau kita mau berkontribusi sampai pada tingkat pembangunan hukum di negara kita. Iya dong. Udah disetujui undang-undangnya, diakui oleh negara, bagian dari kekuasaan kehakiman, masa malah bikin jadi bagian dari problem hukum. Ya harusnya enggak, masa jadi anomali, harusnya enggak boleh. Nah, lihat, ya saya senang ada bandingannya pers. Karena pers sekarang kan salah satu pilar demokrasi. Nah, harus kita buktikan bahwa advokat juga bagian dari pilar penegak hukum yang kuat dan berkontribusi. Itu, mari. Ayo dong konsolidasi. Udahlah, berhentilah berdebat. Memang sih, kalian juga tahu di Fakultas Hukum, 10 sarjana hukum bertemu, pendapatnya bisa 11 bahkan 15 ya. Tapi itu nggak boleh diterus-teruskan dalam rangka membangun pembangunan hukum yang kuat di negara kita ini. Ini sudah waktunya menurut saya. Oke, Pak. Apa yang harus dilakukan negara terkait soal organisasi advokat? Ya, ini pertanyaan krusial sekali ya, dan dimensinya bisa politis ya. Kenapa? Karena ini sangat tergantung, maksudnya negara itu kan sangat tergantung pada dua institusinya, yaitu eksekutif maupun legislatif ya. Nah, tadi kan kita harus menerima kenyataan seperti tadi itu kondisinya ya kan. Kualitasnya menurun, kontribusinya lemah, dan lain sebagainya. Maka yang pertama saya kira kita harus segera melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita tetapkan dalam Undang-Undang Advokat sampai sekarang itu bagaimana. Menurut saya sudah krusial karena terjadi penurunan drastis. Maka harus dilakukan evaluasi dan segera dilakukan perubahan ya. Perubahan atau revisi dari Undang-Undang Advokat. Ya, revisi dari Undang-Undang Advokat. Tapi inti dari revisi ini terutama yang menyangkut soal 4 faktor tadi harus dibicarakan. Walaupun ada faktor soal organisasi advokat ini bagaimana. Menurut saya kalau sudah kondisinya ternyata ini tidak bisa single bar, maka multibar. Nah, multibar banyak lagi, apakah harus federasi dan lain sebagainya, tentu itu harus diatur. Tapi juga ada pertanyaan krusial yang tadi saya katakan. Kalau gitu peran pemerintah di mana terhadap organisasi ini? Apakah dia juga punya kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam posisi bersama dalam dewan yang mengawas, yang tadi dewan pers kan juga begitu kan? Apakah begitu dengan melibatkan pemerintah? Termasuk juga dia boleh mendorong untuk sampai pada tingkat yang paling pahit, yaitu pencabutan izin profesi. Ya. Karena sekarang di kedokteran juga kan begitu ya. Nah, apakah pemerintah dibolehkan mencabut izin itu? Karena itu kan menyangkut profesi. Ya kalau dia sudah divonis terkena tindak pidana yang berat, apalagi korupsi, itu dia sudah mengkhianati betul ya kan? Saya kira harus dicabut itu. Nah, itu semua harus diatur di undang-undang menurut saya. Jadi kalau ini sudah mendesak
maka segeralah revisi menurut saya undang-undangnya. Tapi sekali lagi revisinya harus menjelaskan 4 faktor itu harus sudah ada. Kalau tidak, bagaimana standarisasinya? Ya kan? Pengawasannya bagaimana sampai soal tindakannya. Tapi kalau dia sudah menjadi bagian dari unsur penegak hukum, ya saya harus bilang dengan terus terang. Karena mungkin banyak orang yang tidak suka. Dia harus menjadi bagian dari program negara, maka harus ada di APBN. Sehingga dia harus mempertanggungjawabkannya juga ke negara. Kalau dia polisi, APBN. Hakim, APBN. Jaksa, APBN. Ya kalau advokat, ya harusnya kalau dia diakui sebagai itu, dia di APBN. Dievaluasi. Dievaluasi dong. Kalau tidak, ya harus ada konsekuensi. Kalau tidak, pertanyaannya, kalau kamu sudah dibantu oleh negara, bukan hanya dicantumkan secara normatif, tapi dibantu juga dalam bentuk program dan uang, pertanggungjawabanmu apa ke negara dalam konteks pembangunan hukum? Apakah memang cuma membantu orang miskin? Kan enggak juga. Dia harus berkontribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya kan? Memperkuat proses penegakan hukum. Memperkuat proses pendidikan hukum. Ya kan? Bagaimana dia berkontribusi juga kepada fakultas-fakultas hukum? Ya harus ada kerjasama-kerjasama. Betul, Pak. Jadi kerjasamanya jangan hanya apa yang di dalam rangka. Jadi harus ada keilmuannya lah, penambahan keilmuan. Harus. Gitu ya, Pak, ya. Karena ini kan profesi. Makanya kan standar profesinya kalau bisa naik, jangan turun. Sehingga kontribusinya berkualitas. Kalau sekarang kan jumlah advokatnya aja yang bertambah, kualitasnya menurun. Nah, padahal sudah diatur di undang-undang, diakui oleh konstitusi. Nah, ini dialektika ini, dan menurut saya senang sekali karena kalian mahasiswa-mahasiswa ini ikut membicarakan ini. Saya senang, saya terus terang saja, dan saya kaget, terus terang saya surprise juga. Karena itu saya berterima kasih. Jadi itu dimungkinkan nggak Pak, itu kalau dari Dewan Pengawas itu juga ada kalangan-kalangan profesional lain, misalnya dari akademisi, dan kalau kita lihat Dewan-Dewan Kehormatan profesi yang lain kan seperti itu juga. Ya. Jadi tidak melulu mereka harus dari pers, harus dari tapi ada kalangan profesional lain seperti itu. Kalau kita mau bicara kualitas dan legitimasi, itu sebuah keharusan, Mas. Sebuah keharusan menurut saya. Kontrol. Iya, karena apa? Ini kan untuk hukum. Hukum itu ngatur seluruh kehidupan masyarakat. Bahkan kalau kita ngomong hukum dalam konteks konstitusi, ngatur negara ini, Mas. Nah, aparat penegak hukum ini harus diawasi oleh semua. Dan dimintain pertanggungjawaban, Mas. Jadi dia bukan cuma profesional, tapi dia juga harus bertanggung jawab dan transparan menjalankan profesinya. Artinya kalau begitu, dia juga harus bersikap adil. Kalau Anda salah dan diproses secara hukum, ya Anda harus terima konsekuensinya. Karena kan semua orang sama kedudukannya di mata hukum. Bukan berarti Anda advokat, lantas advokat itu yang membenar-benarkan Anda untuk berbuat salah, memanipulasi kasus, dan lain sebagainya. Dan kalau begitu cara berpikir kita, maka saya sangat yakin infrastruktur hukum kita akan memaksa keadaan ini menjadi advokat itu aparat penegak hukum yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman yang officium nobile, kira-kira gitulah itu. Itu kan cita-citanya begitu. Dan itu standar dunia, Mas, sebenarnya officium nobile itu. Apa pesan-pesan terakhir Bapak buat mahasiswa-mahasiswa hukum gitu? Ya, saya mau bilang begini, saya nggak mau ngomong yang tinggi-tinggi deh. Kalau sama mahasiswa ini biasanya anak-anak muda yang berani-berani ya. Saya menaruh harapan pada yang muda-muda. Yang pertama yang kayak gini-gini nih harus diperbanyak nih. Dan saya senang sekali kalian aktif menanyakan kepada kita. Dan saya dengar ya pertanyaan-pertanyaan yang barusan ini. Ternyata kalian mengerti persoalannya. Dan saya yakin dan saya mencurigai kalian juga mengerti persoalan-persoalan hukum masyarakat. Kalau begitu caranya, komunikasi ini harus segera dijalankan. Kalau bisa sampai pada tingkat yang konkret. Organisasi advokatnya juga terbuka pada kampus-kampus. Sehingga kita bisa mensupport beberapa kegiatan-kegiatan dari kemahasiswaan yang bisa mendorong kalian maju juga. Kalian ini punya fungsi kontrol loh.
Jadi bukan berarti kalian mahasiswa Fakultas Hukum terus lantas kalian nunduk-nunduk kepada kita. Oh, nggak ada cerita begitu. Apalagi ini eranya seperti kalian. Saya kaget loh lihat kalian begini. Ini ternyata ilmiah, tapi pendekatannya IT, podcast. Ngomongnya antropologi. Buset, keren banget ya anak sekarang ya. Nah, kalau ini terus menjadi dialektika kita, mau orang kampus, mau organisasi profesi, mau saya advokat, mau polisi, mau hakim, jaksa, inilah modal kita sebagai anak bangsa, membangun negara ini konkret menjadi negara hukum, Mas, yang berkualitas. Jadi, maju anak muda, ya, lakukan terobosan, karena kayak saya yakin, kalian lebih punya keberanian lah dibandingkan orang-orang tua kayak saya ini, ya kan, dengan berbagai macam persoalan. Ingat loh, nah ini pesan juga yang terakhir, ya, saya senang lihat perkembangan mahasiswa, ya. Misalnya saja, ini kita tadinya kan di akhir sidang tanggal 5 Juli ini mau disahkan rancangan KUHP. Saya sudah melihat kalian juga berpartisipasi mengkritisi. Dan konstitusi kita bilang bahwa kita harus partisipasi yang berkualitas dan bermakna. Pemaknaan yang paling kritis biasanya ada di kampus. Dan itu pelaku-pelakunya, nih kalian-kalian ini nih. Apalagi kalian punya itu tuh, alat-alat itu tuh. Ya, nggak bisa saya bilang, off the record, saya tidak ngerti. Belum ada laporan. Nggak ada cerita tuh. Ya, tanya, jawab. Kalau nggak bisa. Ini soal pembangunan hukum, kami juga harus berpartisipasi. Jadi ini budaya yang seperti ini menjadi modal dasar yang penting bagi kita untuk membangun sesuai dengan perintah konstitusi negara ini menjadi negara hukum. Jadi bukan hanya setelah dia sarjana hukum, setelah dia jadi advokat baru dia berkontribusi. Sejak mahasiswa dia sudah berkontribusi. Selamat bagi kalian. Ini bukan basa-basi loh. Ini memang sungguh-sungguh karena sejarah peradaban pembangunan negara hukum di mana-mana semua dipelopori oleh mahasiswa-mahasiswa dan orang kampus. Terima kasih teman-teman sekalian ya. Saya jadi ikut bersemangat jadi kayak muda lagi nih ya. Tentu sebagai pribadi dan sebagai pengurus, wakil ketua saya atas nama Pradi, terbuka untuk kerjasama dengan kalian ya. Kami membuka diri. Kalau kalian nanti mau berdiskusi lebih lanjut bersama dengan pengurus-pengurus, tentu saya akan membantu memfasilitasi. Atau dalam bentuk apapun lagi. Sekali lagi, terima kasih dan kalian luar biasa menggunakan kesempatan ini. Sukses buat kalian semua. Baik pemirsa, demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kami bicarakan, yang sudah kami sajikan dapat diambil manfaat untuk kita semua, untuk bangsa dan negara, khususnya untuk pembangunan dunia hukum yang ada di Republik ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.